Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Pangeran Juang dan saya akan tentang pendahuluan untuk PBO. Dunia fashion tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kebutuhan akan sandal akan selalu ada meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Begitupun dengan bisnis fashion. Bisnis fashion menjadi bisnis yang menjanjikan. Dengan adanya pandemi ini, banyak orang yang mempergunakan waktunya untuk menjelajahi dunia maya dan menggunakan fitur belanja baju secara online. Tentunya hal ini adalah kesempatan baik untuk berbisnis pakaian menggunakan jasa online. Bisnis pakaian atau baju ini sangat menggiurkan karena pangsa pasarnya sangat luas. Melihat dari segi produksi, ini bisa lokal ataupun impor. Dari segi model bisa model baju kerja, baju tidur, baju musim, dan lain-lain. Dari segi usia, tentunya range-nya sangat luas, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Menjadi distributor jelas lebih menguntungkan daripada menjadi reseller. Distributor adalah perantara antara produsen dan konsumen. Peran yang distributor miliki adalah untuk mendistribusikan barang yang dihasilkan produsen ke pengguna akhir yaitu konsumen. Dengan menjadi distributor, maka kita dapat menjual baju secara grosir, menjadi agen barang murah atau menjual baju eceran dengan harga yang lebih murah daripada yang lain. Agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan harga akhir barang tetap murah diterima konsumen, maka seorang distributor harus mengambil langsung dari produsennya, yaitu pabrik dan konveksinya. Dengan menjadi tangan pertama, maka kesempatan mendapat keuntungan lebih besar daripada yang lain. Seperti distributor baju Hacks ini yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion yang berbasis kaos anak yang sudah berkembang hingga saat ini. Nama saya Fitriani dengan NIM A320921. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT. Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal atau EVAS yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan juga kelemahan atau IVAS yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis menurut Rangkuni 2006-31. Yaitu yang pertama, strategis SO. Strategis ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Kemudian strategi ST, yaitu strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Kemudian strategis WO, yaitu strategis ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Kemudian strategi WT, yaitu strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Kemudian terdapat matriks SWOT. IVAS terdapat strength atau S, kemudian weakness atau W. Di mana strength yaitu terdapat pemasaran produk offline dan online. Yang kedua, karyawan yang ulet dan bekerja keras. Ketiga itu manajemen profesional. Kemudian untuk weakness, produk masih kurang beragam. Kemudian untuk weakness, yang pertama itu produk masih kurang beragam. Kemudian toko cabang belum ada. Ketiga itu struktur organisasi masih banyak yang kosong. Kemudian yang keempat, karyawan yang kurang kreatif. Untuk EVAS terdapat opportunity atau O, kemudian terdapat threats atau T. Untuk opportunity, yang pertama itu produk terus masih dikembangkan, yang kedua produk buatan atau hasil milik sendiri, kemudian 3 sistem pemasaran terus masih diupdate. Untuk threats, yang pertama itu banyaknya perusahaan baru yang muncul, kemudian 2 banyaknya muncul produk yang menarik. Kedua, yaitu banyaknya muncul produk yang menarik. Kemudian untuk strategi SO, yang pertama itu memperbanyak jumlah produk, kemudian menciptakan inovasi atau produk baru yang ditujukan untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu meningkatkan minat pelanggan. Kemudian untuk strategi WO, yaitu yang pertama memperbanyak jaringan pemasaran produk. Yang kedua yaitu membuka cabang baru di daerah yang strategis. Kemudian untuk strategi ST, memberikan pengarahan atau pembelajaran untuk karyawan untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan produk.
Kemudian untuk strategi SWOT, yang pertama itu meningkatkan kualitas produk, kedua yaitu meningkatkan kreativitas dan kesadaran karyawan. Selanjutnya, terdapat matriks CRUD atau activity atau entity. Matriks aktivitas atau entitas dikembangkan dengan pemetaan di mana entitas dapat dipengaruhi oleh aktivitas lini bisnis yang berkaitan. Biasa disebut sebagai matriks CRUD karena matriks ini mengidentifikasi tipe transformasi dasar yang dilakukan oleh data, yaitu create, rate, update, dan juga delete melalui proses bisnis. Menurut Bernard Scott, I 2004 P310. Kemudian terdapat matriks activity, kemudian terdapat matriks CRUD, di mana untuk subjek data terdapat admin, marketing, finance, purchasing, desain dan content creator, manufacturing, warehouse, owner 1, dan owner 2. Kemudian ada fungsi bisnis yang pertama yaitu membuat sistem operasional, di mana admin, finance yaitu membaca atau read, kemudian untuk owner 1 yaitu melakukan create, update, dan juga delete. Kemudian fungsi bisnis yang kedua yaitu menerima pesanan online di mana admin melakukan create. Kemudian fungsi bisnis yang ketiga itu menerima pesanan offline di mana admin melakukan create. Kemudian mencatat atau membuat surat pemesanan, kemudian membuat strategi pemasaran di mana owner 2 melakukan CUD atau create, update, delete, kemudian marketing melakukan read. Kemudian untuk fungsi bisnis memasarkan produk dilakukan oleh marketing dengan melakukan create. Kemudian mempromosikan produk sama dilakukan oleh marketing yaitu dengan create. Kemudian menerima pembayaran DP dilakukan oleh finance di mana finance melakukan create. Kemudian fungsi bisnis yaitu untuk menerima pembayaran DP, menerima pembayaran pelunasan, juga membuat bukti pelunasan dilakukan oleh finance yaitu dengan melakukan create. Kemudian membuat laporan keuangan dilakukan oleh finance, di mana finance dapat melakukan create dan juga update. Kemudian fungsi bisnis selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan, membuat aksi pembelian, dan juga membuat aksi penjualan dilakukan oleh finance, di mana finance melakukan CUD yaitu create dan update. Kemudian owner 1 dan juga owner 2 melakukan trade. Kemudian memesan bahan baku dan juga mengambil bahan baku dilakukan oleh purchasing, di mana purchasing melakukan create. Kemudian membuat konfirmasi pemesanan barang dilakukan oleh purchasing, di mana dilakukan create dan juga update. Fungsi bisnis selanjutnya yaitu membuat konten untuk pemasaran dan juga membuat desain pesanan dilakukan oleh desain and content creator, di mana dilakukan create dan juga update yang kemudian akan dibaca oleh owner 1 dan juga owner 2. Kemudian membuat perancangan produksi dilakukan oleh manufacturing, di mana manufacturing melakukan create dan owner 1 dan owner 2 melakukan read. Selanjutnya itu membuat pattern atau pola, kemudian memotong kain, menjahit obras, menjahit lipatan atau overstitch, kemudian membuat salon, membuat bordir, membersihkan benang, dilakukan oleh manufacturing dengan melakukan create. Kemudian untuk menyetrika produk dilakukan oleh warehouse. Selanjutnya mengecek produk dilakukan oleh warehouse dan dipantau atau di rate oleh owner 1 dan owner 2. Kemudian mengemas produk dan mengirim produk itu dilakukan create oleh warehouse. Kemudian membuat laporan pengiriman di mana warehouse melakukan create dan owner 1 dan owner 2 melakukan read. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Fatur Rahman dan saya akan menjelaskan mengenai pemodelan proses bisnis yang sedang berjalan pada bisnis Highway Store. Pada proses offline, pertama-tama pelanggan akan datang ke toko. Kemudian toko memperlihatkan pakaian yang tersedia. Dan setelah itu pelanggan akan memilih pakaian yang tersedia. Kemudian apabila pelanggan tertarik pada pakaian tersebut, maka pakaian tersebut akan diberikan kepada kasir. Dan pelanggan pun bersiap untuk melakukan pembayaran.
Pada proses pembayaran, toko akan memproses pembayaran dan kemudian apabila sudah berhasil akan mencetak kwitansi dan memberikan pakaian dan kwitansi yang sudah dicetak itu kepada pelanggan. Dan pelanggan pun menerima pakaian dan kwitansi tersebut. Kemudian selesai. Pada proses online, pertama-tama toko memposting barang di situs online Higuest. Kemudian, pelanggan membuka situs online Higuest tersebut dan memilih kaos yang akan dibeli. Apabila sudah menemukan kaos yang akan dibeli, pelanggan akan menentukan jenis, ukuran, dan warna dari kaos tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, pelanggan akan melakukan checkout pada pakaian yang dipilih. Lalu, pelanggan melakukan pembayaran, dan toko pun menerima pembayaran dan mencetak resi, kemudian melakukan pengemasan dan melakukan pengiriman pesanan tersebut kepada alamat konsumen atau pelanggan, dan pelanggan pun menerima pakaian yang dipesan, kemudian selesai. Selanjutnya ada analisa proses bisnis kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah kata yang tidak dapat diukur secara langsung, bukan berbentuk angka atau bilangan, tetapi berupa sebuah informasi seperti gambaran umum perusahaan, prosedur pemesanan, dan prosedur dalam konveksi. Biasanya data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara, sumber informasi yang dilakukan oleh pemilik usaha mengenai sistem dan kinerja usaha secara garis besar. Yang kedua, ada data kuantitatif, data yang memberikan informasi tentang perusahaan dalam bentuk angka atau data statistik. Pada penelitian ini kami tidak menggunakan data kuantitatif. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Model bisnis dapat dijelaskan dengan 9 blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Bisnis model kanvas menurut Osterwalder dan Pigner yaitu terdiri atas 9 blok, yaitu proporsi nilai, segmen pelanggan, hubungan pelanggan, saluran, sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan utama, struktur biaya, arus pendapatan. Dan menurut Osterwalder dan Pigner juga setiap dari 9 basic building blocks dapat menjadi langkah awal untuk menentukan dari mana suatu perusahaan melakukan transformasi bisnis model. Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Higuest Store Sumedang dapat dilihat menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Berikut adalah analisis pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, customer segment Higuest Store Sumedang masih berfokus pada anak-anak di usia sekitar 1-4 tahun dan dewasa dengan model unisex atau dapat digunakan oleh pria dan wanita. Yang kedua, value proposition dari Higuest Store Sumedang yaitu menggunakan bahan yang berkualitas seperti cotton Jepang, cotton pigue dengan berbagai jenis cotton combat dengan berbagai jenis seperti 24S dan 30S, silk, value cotton atau CPC, dan berbagai bahan lainnya. Juga menerima pembuatan kaos, kemeja, dan juga jaket yang desainnya dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan ataupun dibuat disesuaikan oleh pihak store. Kemudian channel berdasarkan dari hasil peneliti, jenis saluran yang digunakan Higuest Store Sumedang dalam menjangkau pelanggan yaitu dengan cara menyediakan media sosial seperti Instagram, Shopee, Facebook,
Tokopedia, WhatsApp, dan lain yang bertujuan untuk memudahkan menyampaikan informasi, sponsor kegiatan organisasi di lingkungan kampus. Word of mouth merupakan proses komunikasi berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok. Kemudian customer relationship dari Highwest Store Sumedang yaitu interaksi face-to-face selling atau pelanggan secara langsung dengan berhubungan kepada langsung kepada karyawan untuk memesan produk dan media online seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, Facebook, WhatsApp, dan lain. Highwest Store Sumedang juga memberikan cashback pada pelanggan dengan cara memberikan potongan harga pada pelanggan yang sudah menjadi membernya. Highwest Store Sumedang selalu menerima serta membantu keluhan dari para konsumen, dan jika produk atau ukuran yang diinginkan konsumen tidak sesuai, maka kasir akan merekomendasikan ke varian atau produk lain. Setelah dalam pemesanan jumlah besar, biaya konsumen hanya menggunakan email untuk mengirimkan desain. Prosedurnya yaitu Highwest Store Sumedang mengirimkan desain yang telah dipesan atau diminta sesuai konsumen ataupun konsumen sendiri yang membuat desain dan dikirim ke Highwest Store Sumedang untuk pemesanan. Kemudian revenue stream ya berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti. Pada saat ini narasumber memasukkan dan pendapatan yang diperoleh dari Highwest Store Sumedang adalah seluruh kegiatan penjualan produk, yaitu penjualan kaos, kemeja, jaket, dan celana. Kemudian dari key research, Highwest Store Sumedang mempunyai beberapa sumber daya utama yang mendukung proses bisnisnya, yaitu fasilitas fisik berupa tempat produksi yang di dalamnya berlangsung semua kegiatan produksi. Selain itu, sumber daya manusia terdiri dari owner 1, owner 2, admin, dan kasir serta konten kreator. Kemudian key activity dalam kegiatan bisnis itu Highwest Store Sumedang terdapat beberapa aktivitas kunci yang dilakukan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Aktivitas produksi yang dilakukan Highwest Store Sumedang yaitu membeli bahan baku, proses pemotongan sablon, proses jahit, dan proses packing. Selain aktivitas tersebut, Highwest Store Sumedang menjadi sponsor kegiatan acara pada organisasi mahasiswa. Kemudian key partnership dari Highwest Store Sumedang itu memiliki mitra yaitu reseller atau broker dan juga ekspedisi pengiriman barang untuk dikirim ke berbagai daerah. Kemudian cost struktur. Highwest Store Sumedang memiliki jenis struktur biaya yaitu gaji pegawai, biaya produksi, biaya transportasi, biaya bahan baku. Sekian, terima kasih. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perbaikan proses bisnis. Ini yang pertama, menentukan dan memilih segmentasi pasar. Dalam melakukan penelitian pemilihan segmentasi pasar yang cocok untuk memperkenalkan dan mempromosikan Highwest Store dengan cara melakukan riset untuk melihat adanya calon pelanggan yang sesuai dengan barang yang dijual cocok untuk remaja, orang tua, atau bahkan anak-anak. Yang kedua adalah misi promosi. Setelah melakukan segmentasi yang cocok, maka dilakukan promosi. Promosi yang dilakukan agar calon pelanggan lebih mengenal produk yang dijual dan untuk meningkatkan penjualan dengan melakukan promosi berulang-ulang dengan menggunakan kalimat persuasif dan menarik agar calon konsumen yang melihat akan lebih tertarik dan mengetahui tentang brand atau barang yang sedang dijual, sehingga calon konsumen merasa tertarik dan akan membeli barang tersebut. Kemudian memilih media. Untuk mempromosikan secara efektif, maka harus melakukan pemilihan media yang akan berpotensi mendatangkan calon konsumen. Media yang dapat dipilih ada banyak, yaitu dengan melakukan penyebaran flyer atau selebaran kertas hingga mengadakan sebuah event seperti membuka stand yang diadakan suatu hari agar produk yang sedang dijual semakin dikenal oleh banyak orang, atau dengan memanfaatkan media sosial seperti melakukan promosi melalui website atau blog. Dengan memanfaatkan media sosial pun akan semakin banyak orang yang mengetahui tentang produk yang sedang dijual dan semakin dikenal oleh banyak orang. Yang keempat, dana yang dibutuhkan. Untuk memperkenalkan usaha akan membutuhkan atau mengeluarkan uang untuk melakukan promosi. Untuk itu harus lebih jeli dan menunjukkan apa saja yang dibutuhkan dengan dana yang harus dikeluarkan dengan efektif agar dana yang keluar tidak terlalu banyak dan nantinya merugikan jika promosi yang telah dibuat tidak berjalan lancar.
Untuk itu, penggunaan dana harus beriringan dengan keberhasilan dari promosi. Dana yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Yang kelima adalah mengukur keberhasilan. Setelah semua dilakukan, maka kita harus memastikan promosi yang telah kita lakukan berjalan dengan baik atau tidak. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan uji berkala, misalnya secara mingguan atau bulanan. Jika dari hasil promosi yang telah dilakukan dirasa belum memenuhi target, maka harus dilakukan evaluasi atau pembaharuan agar promosi yang telah dilakukan akan jauh lebih baik dan berhasil untuk mendapatkan lebih banyak calon pelanggan. Yang keenam, mencari sponsor untuk acara tertentu. Merupakan cara untuk mempromosikan sebuah produk yang paling eksklusif untuk pelanggan. Dengan menjadi sponsor untuk acara tertentu, maka produk yang dijual akan jauh lebih banyak dikenal oleh calon pelanggan dan akan mendapatkan calon pelanggan yang lebih banyak. Yang ketujuh adalah berbagi produk. Cara konvensional ini yaitu dengan membagikan atau membagi-bagikan produk secara gratis dengan cara melakukan sesi giveaway yang diadakan setiap bulannya untuk memancing calon pelanggan melihat katalog atau produk yang dijual. Jika dari mereka yang mengikuti giveaway tidak menang tetapi menarik dengan produk yang dijual, maka calon pelanggan akan membeli barang tersebut secara tidak langsung dan secara tidak langsung akan bertambahnya pelanggan yang akan membeli produk yang sedang dijual. Yang kedelapan adalah mengenalkan produk ke pelanggan langsung. Banyak orang yang menyebut strategi ini dengan strategi jemput bola, di mana yang dilakukan pengenalan secara langsung dengan menggunakan papan pengumuman, baik itu berupa billboard atau flyer yang biasanya dilakukan dengan mendatangi outlet tertentu secara langsung. Jika mendatangi outlet yang cukup ramai pengunjung, ini akan membuka peluang besar yang akan meningkatkan penjualan terhadap produk yang sedang dijual. Yang sembilan adalah insentif untuk pelanggan. Dengan memberikan bonus atau insentif bagi pelanggan setia, di mana hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jika pelanggan sudah percaya dan merasa puas, maka pelanggan akan merekomendasikan produk yang dijual kepada keluarga, kerabat, dan yang lainnya. Dan rekomendasi akan memunculkan calon pelanggan baru yang akan memesan produk yang dijual, sehingga strategi branding yang dilakukan akan berjalan baik karena target penjualan terpenuhi. Yang 10, memanfaatkan jasa endorsement. Meskipun promosi di dunia digital bisa dilakukan sendiri atau melalui media sosial yang ada, tetapi tetap harus memperhatikan segmentasi pasarnya. Dengan memanfaatkan jasa endorsement selebriti atau influencer, maka cara seperti ini akan lebih efektif untuk memperkenalkan produk yang dijual dan postingan promosi produk berpeluang lebih besar untuk diperhatikan oleh pelanggan, sehingga pelanggan dapat yakin terhadap produk yang dijual dan akan mendatangkan lebih banyak calon pelanggan. Yang ke-11 adalah pasang iklan di publisher. Selain media sosial, cara mempromosikan produk di ranah digital yang paling tepat adalah dengan cara memasangnya di Google. Memasang iklan di Google sangat efektif karena banyak orang yang menggunakan internet dan melakukan pencarian di browser Google. Maka dari itu, Google merupakan ranah yang paling banyak dilirik oleh masyarakat dan akan mendatangkan lebih banyak calon pelanggan. Selanjutnya adalah membuat konten yang menarik. Kunci utama dalam memasarkan produk di media digital adalah dengan menggunakan konten yang menarik. Konten ini bisa berupa foto, video, hingga ulasan mengenai produk di website perusahaan. Dengan membuat konten yang menarik akan menarik pelanggan dan akan mendapatkan notis dari pelanggan setelah melihat konten promosi yang menarik matanya. Dan yang terakhir adalah tawaran metode yang mudah. Saat ini banyak orang memilih belanja online karena produk yang ditawarkan dan metode pembayarannya murah. Misalnya saja dapat dibayar melalui transfer ATM dan metode pembayaran online lainnya. Sehingga dengan adanya metode pembayaran yang mudah, pelanggan dapat membeli barang dengan mudah dan tidak ada kesulitan dalam melakukan pembayaran. Sekian dari saya. Setelah membuat perbaikan proses bisnis, maka perbaikan proses bisnis dimasukkan ke dalam bentuk flowchart. Yang pertama adalah menentukan dan memilih segmentasi pasar. Segmentasi pasar dilakukan untuk melihat pelanggan yang suka membeli pakaian, dan pelanggan yang suka membeli pakaian maka akan dibagi menjadi beberapa. Lalu setelah melihat adanya beberapa pelanggan yang suka membeli pakaian, maka akan melakukan misi promosi. Setelah melakukan misi promosi, akan memilih media promosi dan memasang promosi. Setelah memasang promosi, maka pelanggan akan melihat promosi di media yang telah ditentukan. Jika pelanggan tertarik, maka pelanggan akan melihat-lihat pakaian tersedia, dan toko harus membutuhkan dana.
dana yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan karena adanya pelanggan baru yang membeli pakaian dan melihat pakaian yang dijual. Namun jika pelanggan tidak tertarik, maka pelanggan akan langsung meninggalkan situs media promosi. Selain itu, toko juga menjadi sponsor untuk acara tertentu. Selain menjadi sponsor, toko juga melakukan bagi-bagi produk dengan melakukan acara giveaway. Dan pelanggan yang mendapatkan produk gratis dengan mengikuti giveaway akan memberitahu kerabat untuk mengikuti giveaway dan akan mengetahui produk yang dijual lebih banyak. Selain itu, toko juga mengenalkan produknya ke lapangan dan memberikan insentif atau bonus kepada pelanggan, dan pelanggan akan mendapatkan potongan harga. Lalu pelanggan yang mendapatkan potongan harga akan membeli produknya kembali. Selain melakukan insentif atau memberikan bonus, maka toko juga memanfaatkan jasa endorsement, memasang iklan di publisher, membuat konten yang menarik, dan konten yang menarik akan dilihat oleh pelanggan. Pelanggan yang tertarik setelah melihat konten yang telah diupload, maka akan membeli produk. Setelah melakukan produk, maka toko juga akan memikirkan tentang metode pembayaran yang mudah dan pengiriman yang cepat. Setelah melakukan pembayaran yang mudah dan pengiriman yang cepat, maka pelanggan akan merasa puas dan akan menjadi pelanggan setia. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.